Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Aisyah Selvira dengan nomor NPM 230820100148 dari Paralel D. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai source code dari program kasir sebagai final project dari bahasa pemrograman semester 1. Langsung saja memasuki ke penjelasannya. Di sini dapat dilihat ada public static void main yang akan berfungsi sebagai main dari source code kita. Hal pertama yang akan muncul ketika nanti kita run adalah sistem out print dari judul, yaitu terang bulan dan martabak QQ. Kemudian akan dilanjutkan dengan berbagai metode mulai dari login, tanggal, menu, kemudian pembayaran. Lalu setelah semua metode selesai dijalankan, maka akan dilanjutkan dengan sistem outprint dari transaksi selesai. Terima kasih. Langsung saja, sebelum kita bahas mengenai source code-nya, kita akan bahas sedikit mengenai deklarasi yang sudah saya buat. Pertama, ada deklarasi dari variabel integer, mulai dari opsi, varian, dan seterusnya, di mana nanti user hanya bisa menginputkan angka. Kemudian selanjutnya ada deklarasi dari variabel menu, ukuran, dan seterusnya, yaitu yang bertipe data string, di mana user bisa memasukkan selain angka. Kemudian selanjutnya ada array. Nah, di mana array ini fungsinya untuk menyimpan nama-nama atau string yang sudah kita deklarasikan di sini. Yang pertama ada string R, yaitu untuk menyimpan rasa yang nanti akan di-outputkan setelahnya. Begitu, jadi selanjutnya ada string array dari MS, yaitu martabak manis spesial. Dapat dilihat di sini. Seterusnya hingga ada MB, yaitu martabak manis biasa. Kemudian ada martabak telur dan U sebagai ukuran. Gitu. Jadi nanti ini fungsinya agar kita lebih mudah untuk memanggil array-nya. Kemudian selanjutnya ada array untuk harga yang bertipe integer. Nah, selanjutnya ada array kosong, yaitu array string keranjang, integer price, integer kuantitas. Kemudian ada array kosong dari flavor, size, tanggal, dan waktu. Mengapa kita kosongkan? Karena nantinya indeks-indeks kosong ini akan kita isi dengan inputan dari user. Begitu. Langsung saja, supaya kita tidak bingung, kita coba untuk melakukan run. Nah, seperti yang saya bilang tadi, hal yang pertama yang akan muncul adalah judul. Kemudian kita sebagai user akan diminta untuk memasukkan username. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena di sini, di metode yang pertama yaitu login, di sini kita sudah memasukkan output di mana kita diminta untuk memasukkan username. Nah, sebelumnya kita sudah harus mendeklarasikan username serta PIN yang sesuai. Jadi kita sudah simpan di dalam array. Ketika nanti username memasukkan username yang tidak sesuai, maka akan keluar username tidak terdaftar. Karena username harus sesuai dengan U indeks 0. Begitu. Begitu juga dengan PIN, PIN juga harus sesuai. Jika tidak sesuai, maka akan keluar PIN yang Anda masukkan salah. Mengapa bisa mengulang? Karena terdapat while di sini, di mana program akan mengulang jika kondisi tidak sesuai. Selanjutnya akan keluar halo plus U indeks 0, yaitu U indeks 0 sudah kita tulis di sini, yaitu Ica, dan PIN 0, PIN indeks 0 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Langsung saja kita coba untuk memasukkan. Nah, setelah benar, maka kita akan bisa lanjut ke PIN. Misal kita memasukkan PIN yang salah. Nah, akan keluar PIN yang Anda masukkan salah. Maka kita masukkan PIN yang benar. Nah, akan berlanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode dari tanggal. Kita bahas sedikit. Jadi di metode tanggal ini,
user akan diminta untuk memasukkan tanggal. Jadi setelah user memasukkan tanggal, maka akan disimpan ke dalam indeks tanggal 0 sama dengan tanggal TGL. TGL ini adalah tanggal yang akan diinputkan user nantinya. Selanjutnya user akan diminta untuk memasukkan waktu, kemudian disimpan ke dalam waktu indeks 0. Mengapa kita menyimpannya ke dalam indeks? Karena indeks atau array, karena nantinya di daftar pesanan kita akan mengeluarkan lagi tanggal dan juga waktu ini. Jadi kita akan memanggil array yang sudah kita simpan tadi. Begitu. Langsung saja kita coba lagi untuk memasukkan tanggal. Nah, di sini kita bisa memasukkan tanggal menggunakan garing. Karena tadi tipe datanya berupa string. Seperti ini, kemudian memasukkan waktunya. Nah, setelah program dari metode tanggal selesai, maka akan langsung dilanjutkan dengan metode menu. Keluar output seperti ini, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita bahas. Jadi, di menu metode ini, hal yang pertama akan keluar adalah pilihan menu. Ada pilihan 1, 2, dan 3. Ketika user tidak memilih antara 1, 2, dan 3 ini, maka program akan otomatis melakukan looping kembali untuk mengeluarkan output ini hingga user memilih pilihan yang benar. Nah, ketika nanti user sudah memilih pilihan 1, 2, maupun 3, maka akan masuk ke program switch case. Untuk semua pilihan menu ini, kurang lebih isi source code-nya sama, namun akan berbeda di pilihan varian, rasa, harga, dan juga nanti menu-menunya juga akan berbeda, begitu. Jadi kurang lebih sama, namun di sini saya akan memberi salah satu contohnya, yaitu ketika kita memilih case 1 terang bulan spesial, gitu. Langsung saja memasuki case yang pertama, yaitu pilihan varian. Di sini saya sudah menuliskan printout-nya dari pilihan varian yang sudah disediakan, mulai dari Oreo plus susu, keju craft, dan seterusnya. Kemudian ada ukuran dari terang bulan spesialnya atau martabak manis spesialnya, yaitu kecil, sedang, dan besar. Dan dapat dilihat harga-harganya. Begitu. User hanya bisa memilih 1 hingga 10 atau 0. 0 ini kembali, ini fungsinya nanti untuk kembali ke pilihan menu. Jadi jika user ragu-ragu untuk memilih varian, maka bisa melakukan kembali ke pilihan menu lagi, begitu. Jadi ketika user tidak memilihkan di antara pilihan ini, mereka memilih angka-angka yang lain, maka otomatis program akan melakukan looping, yaitu while dengan kondisi varian kurang dari 0 atau varian lebih besar dari 0, maka akan melakukan looping itu tadi. Mungkin kita coba, jika kita pilih yang seperti Tes bilang tadi, jika kita pilih selain 1, 2, 3, maka program akan otomatis mengulang. Jika kita pilih 1 yang sesuai, maka akan lanjut ke source code selanjutnya, yaitu pilihan varian. Semisal kita ragu-ragu dan ingin kembali, maka kita pencet 0. Nah, akan kembali ke pilihan menu lagi. Ketika kita ingin memesan sesuatu, maka kita akan memilih 1, 2, 3, dan seterusnya. Semisal kita akan memilih 1. Nah, selanjutnya adalah pilihan rasa. Nah, jadi setelah kita memilih varian, kita akan diminta untuk memilih rasa yang akan digunakan di dalam martabak manis spesialnya itu tadi. Jadi ada 7 pilihan di sini. Sama, jika kita tidak memilih di antara 7 ini, maka program akan otomatis melakukan looping hingga user memasukkan yang sesuai. Kemudian nantinya rasa yang sudah diinputkan oleh user akan disimpan ke dalam array R. Jadi RS sama dengan R indeks 0. R indeks 0, R indeks 1 ini tadi merupakan array yang sudah kita simpan sebelumnya. Jadi agar nanti kita lebih mudah untuk memanggilnya gitu. Tidak lupa kita memberikan break di sini
agar case 1, 2, dan seterusnya tidak berlanjut terus-menerus. Itu kemudian ketika user menginputkan semisal nanti original, maka dia akan langsung masuk ke assign ini case 1. Langsung saja kita coba untuk melakukan outputnya. Misal kita pesan yang 4. Nah, akan dilanjutkan dengan pilihan ukuran. Untuk yang di pilihan ukuran ini juga kurang lebih sama seperti yang rasa tadi, namun pilihannya hanya 3 dan akan melakukan looping ketika pilihan yang dipilih user adalah bukan 1, 2, dan 3. Begitu, akan melakukan looping. Kemudian akan masuk ke switch case, yaitu ukuran sama dengan U indeks 0. U indeks 0 ini di atas tadi kita sudah mendeklarasikan adalah kecil gitu. Seterusnya hingga U indeks 2 adalah besar. Nah, bedanya dengan yang source code rasa tadi, di sini saya juga mencantumkan assign dari harganya. Jadi setiap menu, setiap varian, setiap rasa itu memiliki harga yang berbeda-beda sesuai dengan ukurannya begitu. Jadi karena di sini sudah memilih ukuran, maka otomatis nanti akan diketahui harganya begitu. Jadi di sini kita sudah menyimpan harganya. Di sini ada H indeks 6 untuk mempermudah nantinya kita untuk memanggil harga ini nanti begitu. Langsung saja kita coba untuk memilih ukurannya. 2. Nah, langsung kita diminta untuk memasukkan kuantitasnya. Di sini untuk kuantitas, kita dapat lihat bahwa sebelum masuk ke sistem outprint kuantitas, ada assign menu sama dengan ms indeks 0. Nah, fungsi assign ini adalah untuk mengetahui menu yang sudah dipilih sebelumnya, yaitu tadi Oreo plus susu ya. Jadi, setelah assign ini, fungsinya nanti akan kita ketahui di keranjang nanti. Kemudian selanjutnya akan masuk ke kuantitas yang diminta, maka user akan memasukkan kuantitasnya, dan harus lebih dari sama dengan 0. Karena jika kurang dari sama dengan 0, maka program akan otomatis mengulang gitu. Kemudian akan disimpan ke KTY, dan total awal sama dengan harga kali KTY. Tidak lupa kita melakukan break. Nah, total awal ini nanti adalah total harga dari harga dasar, harga persatuannya, dikali dengan kuantitas yang dimasukkan dari user. Gitu. Langsung saja kita masukkan ke outputnya, kuantitas 2. Nah, akan muncul seperti ini, yaitu judul dari lokasi kasirnya, kemudian ada daftar pesanan yang sudah kita pesan, dan ini tanggal yang kita pesan, yang kita masukkan tadi, kemudian ini adalah pesanan kita, dia langsung mengkalikannya menjadi kuantitas 2, yaitu 66.000, dan keluar total akhirnya yaitu 66.000. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari keranjangnya. Sebelumnya ini source code yang lain dari menu-menu yang lain serta varian-varian yang lain kurang lebih sama. Jadi saya akan hanya memberi satu contoh saja. Nah, oke. Jadi di sini adalah keranjang. Jadi di keranjang ini outputan yang akan pertama kali keluar yaitu judul itu tadi kan. Kemudian akan keluar sistem outprint line dari tanggal indeks 0 itu tadi yang sudah diinputkan oleh user, begitu juga dengan waktu, akan dipanggil lagi. Nah, karena tadi kita sudah mendeklarasikannya di main, yaitu dengan kata-kata static di depannya, maka semua deklarasi itu dapat digunakan di semua metode. Namun jika kita menggunakan deklarasinya di dalam metode, dia tidak akan bisa dipanggil ke metode-metode yang lain, gitu. Langsung saya lanjutkan untuk penjelasan selanjutnya, yaitu ada assign keranjang K sama dengan menu, flavor F sama dengan RS, price P sama dengan total awal, kuantitas Q sama dengan KTY, dan size S sama dengan UK. Itu adalah untuk
mendeklarasikan atau mengassign keranjang ini sama dengan menu yang sudah dimasukkan oleh user. Begitu juga dengan flavor. Flavor ini adalah RS atau rasa yang sudah dimasukkan oleh user. Seterusnya hingga size, yaitu ukuran yang sudah dimasukkan oleh user. Jadi nanti menu-menu, rasa, dan seterusnya yang sudah dimasukkan oleh user tadi akan disimpan ke dalam keranjang indeks K. Nah, indeks K, indeks F, indeks P, indeks Q, indeks S ini akan disesuaikan dengan indeks yang atau array yang sudah kita simpan sebelumnya di deklarasi. Kemudian di sini ada K sama dengan K plus 1, F sama dengan F plus 1, dan seterusnya. Ini fungsinya adalah agar keranjang ini bisa melakukan perulangan atau looping secara terus-menerus. Gitu. Hingga akan ada suatu kondisi di mana J kurang dari sama dengan 4, atau kita hanya akan bisa melakukan penambahan sebanyak 4 kali, gitu. Jika lebih dari 4 kali, maka nanti akan melakukan perulangan. Nah, sebelum itu saya akan membahas di sini cara kita mengeluarkan menu-menu dari menu-menu dari pesanan user. Jadi di sini ada sistem out print line keranjang J ditambah flavor J, ditambah size J, ditambah kuantitas J, ditambah price J. Jadi J ini akan berubah seiring berjalannya dengan penambahan yang kita lakukan. Pesanan pertama akan dihitung sebagai J indeks 0. Kemudian pesanan kedua akan dianggap J itu sama dengan 1, seterusnya hingga J sama dengan 4. Jadi J ini fungsinya untuk sebagai indeksnya itu dapat berubah-ubah seperti itu. Kemudian nanti setelah semua sudah dituliskan di sini, maka akan ada assign selanjutnya yaitu total akhir sama dengan J dan total akhir sama dengan 0. Akan dilanjutkan dengan total akhir sama dengan total akhir plus price index T. Jadi total akhir ini fungsinya adalah sebagai total akhir dari harganya. Jadi semisal harga pertama tadi kan 66.000. Maka ketika kita menambah ke menu yang selanjutnya, maka 66.000 itu tadi adalah total akhir akan ditambah dengan price T. Price T ini adalah harga baru yang ditambahkan oleh user begitu. Mungkin langsung saja kita coba untuk melakukan perulangannya. Di sini tadi kita sudah keluar ya. Jadi ada Oreo plus susu, red velvet sedang 2. Nah, ini sudah keluar outputnya. Mari kita coba untuk melakukan run dari program ini. Nah, di sini saya akan memilih beberapa menu-menu yang berbeda. Begini. Setiap menu akan memiliki harga yang berbeda-beda. Ini saya sudah menambah sebanyak 2 kali. Kita memiliki 2 kali kesempatan lagi. Nah, ada 1 kali kesempatan lagi. Untuk yang di martabak telur ini, kita hanya akan disuruh untuk memilih pilihan varian, kemudian langsung ke pilihan ukuran, tidak ada rasanya. Jadi langsung masuk ke pilihan ukuran. Nah, di sini kita sudah melakukan 4 kali penambahan. Jika kita menginputkan apakah Anda ingin pesan lagi dan kita inputkan 1, ya tidak bisa karena kita sudah memberikan kondisi di sini di mana K atau penambahan hanya bisa 4 kali. Jadi jika lebih dari 4, maka program akan mengeluarkan output melebihi batas penambahan pesan dan meminta kita untuk tidak menambah lagi. Maka kita inputkan tidak. Nah, program yang akan keluar selanjutnya adalah output dari pembayaran. Kemudian kita akan mengoutputkan kembali menu-menu yang sudah kita pilih sebelumnya atau daftar pesanan dan kita ditanyai untuk metode pembayarannya. Jadi untuk di metode pembayaran ini kita akan mengoutputkan kembali yang sudah kita outputkan sebelumnya di sini sama
penjelasannya seperti sebelumnya, namun setelah selesai maka kita akan diminta untuk melakukan pembayaran. Nah, sebelumnya kita akan ditanyai metode pembayarannya melalui member atau non-member. Ketika kita adalah member atau pembeli adalah member, akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Di sini dapat dilihat diskon sama dengan total akhir kali 10 dikali per 100. Jadi nanti akan otomatis melakukan diskon sebesar 10% dari total akhir nanti gitu. Kemudian dibayar akhir sama dengan total akhir dikurangi diskon, maka akan keluar total akhir setelah didiskon. Namun jika pembeli bukan member, maka dibayar akhir sama dengan total akhir, atau dengan kata lain tidak mendapatkan diskon, atau sesuai dengan yang nanti akan di-outputkan di sini, yaitu total akhir. Langsung saja kita coba untuk semisal member. Nah, akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Jadi yang awal totalnya 215.000, maka akan didiskon 10% dan otomatis akan menjadi 193.500. Kemudian selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan jumlah uang. Nah, ketika memasukkan jumlah uang ini adalah source code-nya. Jadi di sini user akan diminta untuk memasukkan jumlah uang. Ketika nanti uang yang diberikan kurang, maka akan dilakukan perulangan hingga uang mencukupi. Jadi di sini ada while uang tidak mencukupi, masukkan kembali jumlah uang. Hingga uangnya itu sesuai dengan total akhir yang harus dibayar di sini. Nah, ketika nanti uang yang diberikan kelebihan, maka di sini ada assign kembalian sama dengan bayar dikurangi dibayar akhir. Jadi, bayar yang sudah dimasukkan di sini akan dikurangi dengan dibayar akhir. Maka, otomatis akan keluar kembalian plus kembalian. Jadi, kembalian ini nanti akan keluar di sini. Nah, selain itu, if else di sini adalah jika tidak kembalian, maka maksudnya adalah jika pas. Nah, jika uang pas, maka kembalian sama dengan 0 rupiah gitu. Jadi, kita coba untuk memasukkan uang, semisal kita memasukkan uangnya kurang, yaitu 100.000. Nah, uang tidak mencukupi, maka kita akan masukkan uang jika pas, begitu ya. Oh, tidak, kita coba yang kembalian. Jadi kita masukkan 200.000. Nah, maka akan keluar kembalian 6.500. Itu adalah pengurangan dari 200.000 ini dikurangi dengan 193.500. Begitu. Nah, setelah selesai, maka akan keluar output transaksi selesai. Terima kasih. Begitu. Jadi, kurang lebih seperti ini program kasir yang sudah saya buat, di mana kita bisa menampilkan menu-menu pesanan-pesanan yang sudah dipilih oleh user, kemudian kita bisa langsung mengkalikannya dengan cepat, kita bisa menjumlahkannya dengan cepat. Itu karena ada source code yang sudah kita buat, sehingga nanti UMKM atau pemilik terang bulan dan martabak QQ ini akan lebih mudah untuk melakukan perhitungan jual belinya, gitu. Jadi ini mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari source code program kasir terang bulan dan martabak QQ ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.